Yo friends, kembali lagi di channel Eli WFA. Pada video The Story kali ini, aku akan bercerita tentang asal-usul di balik legenda, yaitu manusia serigala atau yang disebut dengan werewolf. Tapi sebelum aku bercerita, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian mendapatkan notifikasi dan kalian tidak ketinggalan video-video baru saya yang akan saya upload di YouTube. Kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Buat kalian yang baru tahu, werewolf ini adalah manusia serigala. Jadi setiap manusia serigala ini pada bulan purnama di malam hari, maka seketika tubuhnya akan berubah menjadi manusia setengah serigala. Selain itu, tubuhnya akan berbulu-bulu lebih kuat dari sebelumnya. Untuk membedakannya serigala biasa, kalau serigala biasa memiliki ekor, dan kalau werewolf ini tidak memiliki ekor. Jadi perwujudannya adalah ke atasnya adalah serigala dan ke bawahnya itu manusia. Jadi manusia serigala. Lalu pertanyaannya, sejak kapan manusia serigala ini muncul dan bagaimana asal-usulnya? Werewolf ini sudah ada sejak abad pertengahan, yaitu abad 15 sampai 70. Saat itu negara Eropa berada di bawah bayang-bayang dari kebodohan dan tahayul. Sebagian orang masih percaya tinggal berdekatan dengan hutan, dan di masa inilah legenda werewolf muncul. Legenda manusia serigala ini pertama kali muncul adalah dari desa-desa di Jerman pada tahun 1561, di mana sebuah pamflet kuno menggambarkan sekelompok orang yang sedang memojokkan seekor serigala, menebasnya dengan pedang dan menusuknya dengan tombak. Tapi anehnya, serigala itu tidak lari atau memang mempertahankan diri terhadap orang-orang yang memang melukai serigala ini, melainkan berdiri tegak dan kemudian berubah menjadi manusia. Tidak lain adalah Peter Starr, yang merupakan warga dari daerahnya. Melihat kejadian hal itu tidak masuk akal tersebut, semuanya langsung terbengong dan heran kenapa jadi manusia. Asalnya kita tangkap ini adalah serigala. Lalu menangkap dan menginterogasi Peter. Ternyata dirinya lah manusia serigala yang meresahkan mereka selama ini. Jadi bisa dibilang konon katanya Peter inilah manusia serigala pertama yang berhasil ditangkap warga. Peter inilah adalah orang biasa dalam kehidupan sehari-harinya. Sering kali menghilang pada malam-malam harinya. Sejarah inilah ia mulai melakukan kejahatan dan bisa berubah menjadi seekor serigala. Menjadi manusia serigala cukup aneh. Jadi ia sudah belajar ilmu sihir pada tahun 12 tahun ia sudah mempelajarinya. Dan ia sangat terobsesi dengan sihir tersebut. Kemudian ia membuat perjanjian dengan iblis. Konon katanya ia lakukan agar mendapatkan kesaktian dan kekuatan layaknya monster dan bisa hidup abadi. Maklum saja, kekuatan adalah segalanya. Siapakah yang paling kuat adalah dia yang paling kuat dan bisa menguasai. Setelah melakukan ritual bersama iblis, Peter pun akhirnya berubah menjadi seekor manusia serigala. Ia pun diwajibkan harus membunuh 100 manusia dan harus meminum darahnya supaya ia mendapatkan keabadian. Awalnya ia hanya membunuh para musuh-musuhnya saja.
Namun tidak lama kemudian, ia mulai memburu para warga di sekitar, terutama para perempuan. Ia akan menggigit korbannya sampai ia mati kesakitan, dan ia sampai juga memakan daging segarnya para korbannya. Lama-kelamaan sejarah bertahap meminum darah tersebut malah menjadi kebiasaan, sampai ia ketergantungan untuk terus mencoba memakan daging manusia dan juga meminum darahnya. Hal itulah yang perlahan mulai merubah dirinya. Ia mulai berperilaku seperti layaknya seekor serigala yang aktif pada malam hari. Bahkan mulai bentuk wajahnya pun menyerupai manusia sungguhan. Pada siang harinya, Peter akan tampak seperti manusia biasanya yang ada di kerumunan masyarakat. Namun saat itu tanpa disadari, ia sedang mengamati calon korban berikutnya. Dan pada malam hari, pada saat menatap bulan purnama, maka ia akan berubah bentuk menjadi seekor manusia serigala, mulai dari bentuk dan suaranya. Saat itulah ia akan beraksi membunuh para calon-calon warganya untuk meminum darah dan memakan dagingnya. Entah banyak seberapa korban dari serigala jadi-jadian, namun pada akhirnya masyarakat sedang berpatroli pun bertemu dengan makhluk legenda ini. Setelah ditangkap ramai-ramai, Peter ini langsung diikat di sebuah kursi penyiksa hingga ia tewas karena kesakitan. Sebelumnya ia telah mengaku bahwa ialah yang membunuh dari warga-warga masyarakat, sampai masyarakatnya itu resah terhadap kelakuan Peter ini. 2 diantaranya adalah wanita dan 14 lainnya adalah anak-anak. Setelah disiksa di atas mesin, akhirnya kepala Peter ini dipenggal oleh warga setempat. Jaksa dari daerah pun membangun monumen untuk mengingat kejadian-kejadian yang disebabkan olehnya. Para pekerja meletakkan kepalanya, roda tempat ia disiksa, di atas monumen tersebut dan meletakkan kepala Peter yang menyerupai serigala. Kebrutalannya itu akhirnya, sejak itu orang zaman sudah percaya bahwa manusia serigala itu memang benar adanya. Selain Peter, masih banyak serigala jadi-jadian yang masih mengintai mereka yang akan dijadikan korban dari persyaratan bisa hidup abadi, dan mereka menyebutnya adalah werewolf. Nah, itulah tadi ceritanya tentang asal-usul dan misteri di balik manusia serigala dari legenda Eropa. Sebenarnya di setiap negara memiliki kisah werewolf-nya masing-masing. Jadi buat kalian memiliki cerita manusia serigala di daerah lainnya, kalian bisa ceritakan di kolom komentar. Dan lagi-lagi buat videoku kali ini buat sekedar hiburan dan pengetahuan saja, bukan untuk